Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi semangat untuk menuntut ilmunya Allah. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang beriman kepada hari akhir. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dipermudah oleh Allah dan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Mari anak-anak kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan video ini kalian dapat memahami hikmah beriman kepada hari akhir. Baik, selanjutnya masuk ke materi. Selamat menyimak. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, hari kiamat merupakan peristiwa yang amat dahsyat dan mengerikan. Pada hari itu bumi dan alam semesta hancur. Semua orang lupa akan sahabat, saudara, bahkan kedua orang tuanya akibat dahsyatnya hari itu. Kita tidak mengetahui secara pasti kapan datangnya hari akhir. Namun hari itu pasti datang dan tidak diragukan lagi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui waktu akan datangnya hari akhir. Kita dapat mengetahui hari akhir dari tanda-tanda besar akan kedatangannya. Meyakini dan mempercayai datangnya hari akhir termasuk rukun iman yang kelima. Selanjutnya yaitu pengertian hari akhir. Hari akhir adalah hari terjadinya kehancuran menyeluruh pada alam semesta dengan semua isinya dan berakhirnya kehidupan di dunia. Seluruh makhluk di dalamnya mati dan binasa. Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat. Pengetahuan akan datangnya hari kiamat merupakan sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak seorang pun yang mengetahuinya, termasuk manusia, jin, dan malaikat. Meskipun tidak ada orang yang mengetahuinya secara pasti, sebagai seorang mukmin kita harus yakin akan datangnya hari akhir. Kita hanya mampu mengetahui tanda-tandanya saja. Pada hari akhir, manusia akan diberikan balasan sesuatu dengan amal yang diperbuat di dunia, baik berupa perbuatan yang melanggar perintah Allah maupun perbuatan yang sesuai dengan perintah Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Artinya, maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan. Yasin ayat ke-54. Selanjutnya yaitu tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda hari akhir ini terbagi menjadi dua. Yang pertama kiamat sugro dan yang kedua kiamat kubro. Kiamat sugro merupakan tanda-tanda yang menunjukkan semakin dekatnya akhir zaman dan menuju kepada kiamat yang sebenarnya, yaitu kiamat kubro. Adapun tanda-tanda kecil akan terjadinya hari akhir tersebut antara lain yang pertama, ilmu agama dianggap tidak penting. Yang kedua, turunnya hujan besar secara terus-menerus sehingga menyebabkan terjadinya banjir atau tanah longsor. Yang ketiga, Gunung Merapi mengeluarkan asap. Yang keempat, munculnya berbagai fitnah. Yang kelima, munculnya orang-orang yang mengaku nabi. Yang keenam, banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Yang ketujuh, riba merajalela. Kiamat sugro ini sering kita jumpai di lingkungan kita.
dikarenakan kebanyakan dari perilaku-perilaku manusia tersebut. Maka dari itu kita sebagai umat muslim, kita jangan terjerumus pada kelompok yang tidak percaya dengan adanya hari akhir, yang tidak mau mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Kita sebagai orang mukmin selalu waspada, tidak terjebak tipu daya setan yang merupakan musuh nyata bagi Islam dan musuh bagi diri sendiri. Selanjutnya yang kedua yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro merupakan tanda yang menunjukkan bahwa hari akhir atau kehancuran alam semesta beserta isinya akan terjadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumiyas syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma izin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma izil mustaqor." Yang artinya dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak dan bulan pun telah hilang cahayanya, lalu matahari dan bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia berkata, kemana tempat berlari? Tidak ada tempat berlindung, hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Surat Al-Qiyamah ayat 6-12. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, jadi ketika peristiwa kiamat kubro ini sudah terjadi, manusia terbelalak, mereka ketakutan. Ada apa ini? Bulan tidak ada cahayanya, matahari pun begitu, tidak ada cahayanya, sehingga langit gelap. Lalu manusia bertanya, Ainal mafar? Kemana tempat kita berlari? Tidak ada tempat untuk berlari. Tidak bisa kita bersembunyi. Hanya kepada Tuhanlah kita kembali. Selanjutnya, ciri-ciri kiamat kubro. Yang pertama yaitu matahari terbit dari arah barat. Matahari secara normal akan terbit setiap harinya dari sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Akan tetapi, jika kiamat kubro ini sudah terjadi, maka terjadi sebaliknya. Maka hal tersebut sebagai tanda akan terjadinya kiamat atau kehancuran alam semesta. Yang kedua, munculnya Dajjal. Dajjal adalah seorang manusia yang mengaku dirinya sebagai Tuhan dan berusaha mengobarkan fitnah di antara manusia agar mereka meninggalkan agamanya. Maka dari itu anak-anak, agar kita terhindar dari fitnah-fitnah Dajjal, kita tingkatkan iman kita dengan cara apa? Dengan cara menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, dengan beribadah, berbakti kepada orang tua, sholat 5 waktu, berbuat baik kepada siapapun, dan berdoa agar terhindar dari fitnah Dajjal. Nah, Bapak akan membacakan doa agar terhindar dari fitnah Dajjal. Doa agar terhindar dari fitnah Dajjal sebagai berikut. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari siksa jahanam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah al-masihid dajjal. Hadis riwayat Muslim. Jadi doa ini bisa kalian baca ketika selesai tahiyat akhir dan juga ketika selesai sholat. Jadi kalian membaca doa ini agar terhindar dari fitnah dajjal. Selanjutnya yang ketiga yaitu Ya'juj dan Ma'juj.
Ya'juj dan Ma'juj ini adalah dua suku yang akan keluar di akhir zaman. Mereka dikisahkan memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Dan mereka akan mati dengan ulat yang menyerang pada leher-leher mereka melalui doa Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya yaitu turunnya kembali Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam bahwasanya beliau masih hidup dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika akhir zaman, ketika mau datang hari kiamat, Nabi Isa diturunkan untuk melawan Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Selanjutnya yang kelima, longsor yang menenggelamkan ke dalam bumi. Longsor yang menenggelamkan ke dalam bumi akan terjadi menyeluruh di belahan bumi bagian timur, barat, dan jazirah Arab. Yang keenam, asap tebal. Munculnya asap akan terjadi menjelang hari kiamat. Asap tebal ini yang akan mengakibatkan seorang mukmin menjadi demam dan seorang kafir melepuh sehingga keluar asap dari telinganya. Yang terakhir, binatang yang keluar dari perut bumi. Binatang tersebut adalah dabbah, keluar dari tanah haram Makkah, dan binatang tersebut akan memberikan tanda kepada orang yang beriman dengan memberikan tanda kepada wajah mereka sehingga menjadi bersinar, dan memberikan tanda orang kafir pada hidung sebagai tanda kekufuran. Lalu sikap orang beriman. Kita sebagai umat muslim wajib percaya dan yakin akan adanya hari akhir. Kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur. Semua di dunia ini tidak ada yang kekal. Isi dunia ini semua akan binasa. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Meyakini akan adanya hari akhir dapat mengantarkan kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif dalam kehidupan. Khususnya banyak melakukan amal kebaikan sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir, Bapak akan mengasih soal kepada kalian. Kalian mengerjakan di buku tulis dan mengirimnya ke Bapak. Yang pertama, apa pengertian hari akhir atau hari kiamat? Yang kedua, sebutkan 3 contoh kiamat sugro yang sudah ada di sekitar tempat tinggalmu. Yang ketiga, tuliskan doa agar kita terhindar dari fitnah Dajjal. Yang keempat, apa yang kalian ketahui tentang Ya'juj dan Ma'juj? Yang kelima, sebutkan 3 contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Nanti kalian tulis di buku tulis, kalian foto, lalu kalian kirim ke Bapak. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian dapat menerapkan perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Sebelum salam, marilah kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam, syukran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.